sebagai manusia kita kena rajin, kena berusaha. Itu dia. Dan semua anak yang dilahirkan tu berharga, bukan saja sebab kamu nak dragon baby kan. betul. Semua hal itu dia berpotensi, dia istimewa. Especially kalau mereka yang ada masalah infertilitas, bayi semua tu akan disayangi. Iya betul. Yang penting ada jodohnya dulu ya, Dok. Iya sih, penting ada pasangannya dulu, Dok, yang pertama. Halo sahabat sehat. Kembali lagi ya dalam podcast Malaysia Healthcare ya Renata, yang sudah sampai ke episode kelima. Kalau setiap episode itu memang Malaysia Healthcare selalu membawa tema-tema khusus yang memang bisa menjadi salah satu topik yang nanti bisa ditonton oleh para penonton di YouTube, sahabat sehat kita ya, Lau ya. Dan untuk episode kelima kali ini lagi-lagi spesial lagi pakai telur. Salah ya, nggak pakai telur. Apa tuh spesialnya kita pada episode kali ini? Spesialnya adalah akhirnya kita bisa mendatangkan spesialis langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia ke studio kita yang ada di Jakarta ya. Kalau misalnya kita kemarin ngobrol dengan salah satu narasumber itu adalah menggunakan Zoom, tapi kita sekarang langsung spesial pakai telur kita datangkan ke Jakarta. Wow. Dari manakah dia dan siapakah dia? Langsung aja kita menyambut tamu spesial kita, yaitu Dr. Tan Chong Siong, spesialis kesuburan ya, atau pakar apa sebutannya kalau di Malaysia? Pakar kesuburan. Pakar kesuburan atau bayi tabung di sini. Bayi tabung. Bayi tabung. Halo Dr. Tan. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Apa kabar? Baik ya, Dok ya. Ya. Makasih ya Dr. Tan sudah datang ke podcast bersama Malaysia Healthcare di Jakarta nih, jauh-jauh dari Kuala Lumpur ya, Dok. Betul. Ini first time saya datang di sini. First time ya. Dr. Tan ini kan mewakili dari Rumah Sakit Alpha IVF and Women Specialist Center ya. Jadi ini pasti udah sering banget ke Jakarta, Dok? Atau ke kota lain di Indonesia? So pernah pergi Jakarta, pernah datang sebelum COVID, Surabaya, Bali juga. Bali. Semua kota-kota yang cantik sekali. Cantik. Berarti udah ini ya, udah kenal sekali dengan Indonesia ya. Sudah familiar lah. Datang sini nak makan nasi padang dia. Nasi padang. Dan juga mungkin karena pasien dokter tuh banyakan dari Indonesia ya yang datang ke Alpha IVF. Yang datang ke Alpha IVF sebagian besar dari Indonesia. Ada juga banyak dari luar negara, dari negara China, Australia, Singapura. So rantau-rantau ini memang banyak pasien yang datang ke Alpha IVF untuk mendapatkan perawatan bayi tabung ataupun IVF. Kita kan ngomongin ini kan dokternya langsung narsumnya ini tentang temanya bayi tabung ya, Lau ya. Kita kan udah paham banget nih bayi tabung. Si paling paham. Enggak bercanda ya. Kita nggak terlalu paham juga, Dok. Sebenarnya bayi tabung ngerti sedikit-sedikit. Waktu itu sempat diinform juga tuh di episode sebelumnya, kan marketingnya ya dari Alpha IVF yang Ibu Siska itu juga udah share sama kita. Cuman pengen juga nih mumpung dokter ada di sini, pengen dengerin langsung dari ahlinya. Sebenarnya proses bayi tabung itu secara sederhananya atau singkatnya gimana, Dok? Bayi tabung nih sebenarnya kita panggil misnomer. Dia sebenarnya bukan, ataupun kadang-kadang kita panggil test tube baby kan. Tapi dia sebenarnya bukan dihasilkan di test tube. Dia satu metode reproduksi di mana telur wanita dikeluarkan dan bercantum dengan sperma pia di luar tubuh wanita di dalam laboratorium. Dan selepas tu sudah jadi embrio tu ditanam ke dalam rahim wanita. Jadi proses ini secara ringkas ini dipanggil program bayi tabung ataupun IVF. Jadi prosesnya di luar dari kandungan tubuh, wanita ya. Betul. Tapi tabungnya itu enggak lah ya, Dok. Itu hanya istilah saja. Istilah saja. Ya, betul. Gitu. Oke. Terus kalau untuk tadi maaf mau bertanya ya. Saya lagi memperhatikan. Saya mukanya kayak mau nanya gitu, Dok. Sebab ini bayi tabung bukan satu teknologi yang baru, dia sudah lama. Sejak
bayi tabung yang pertama sudah dilahirkan tahun 1978. Oh, udah So lama ya. kira dia sekarang dia sudah berusia 45 tahun dan dia sendiri pun sudah ada anak sendiri. Jadi teknologi IVF ni sudah jauh. Sudah lama ya. So dia sudah ada melalui evolusi kan dari mula-mula keberhasilan yang rendah sampai sekarang hampir 80%. Wow. 80% tuh 80%. 80%. Ya, betul. Oke. Tapi sebetulnya kalau kita ngomong faktor-faktor keberhasilan bayi tabung, Dok, apa sih yang menyebabkan faktor-faktor keberhasilan bayi tabung tadi? Kalau misalnya tadi dokter bilang kan evolusi dari tahun 1978 ya, Rea, itu kan berarti panjang sekali. Iya. Betul. Ada nggak faktornya bisa berhasil bayi tabung, Dok? Apa mungkin umur, makan, atau seperti apa? Okay. So kita di Alpha IVF kita sangat mementingkan teknologi. Okay, untuk cuba mencapaikan keberhasilan yang lebih tinggi. Okay, tetapi secara keseluruhannya keberhasilan bayi tabung tu tidak hanya bergantung kepada teknologi, dia satu tim kan. So di Alpha IVF kita ada satu pakar-pakar yang terampil, ya, terdiri daripada doktor, personal medis dan juga ahli embryologi yang berpengalaman dan berpengetahuan. Okay, so yang kedua ialah laboratorium yang bagus dan kita selalu update, kita fokus kepada teknologi yang terkini dan terbaru. Okay, ketiga, kita tidak boleh berhenti di situ saja. So sekarang kita sudah capai tahap ini, kita masih selalu melakukan riset dan pembangunan, R&D. Okay, so kita selalu pergi ke conference untuk meningkatkan pengetahuan kita ataupun sharekan pengalaman kita dalam perawatan bayi tabung. Dan akhir sekali, patient yang paling penting. Betul, tiap-tiap patient tu unik. Dia mungkin ada satu patient yang masalah macam ni, satu patient mungkin masalah yang lebih kompleks. So kita kena individualize protokol perubatan yang paling bagus untuk patient. Ya. So semua ni akan memberikan keberhasilan yang lebih tinggi. Karena setiap pasien itu biasanya berbeda-beda ya, Dok. Betul. Ya, diagnosanya apa dan Ada yang lain-lain. mungkin sisi prianya yang bermasalah atau Betul. wanitanya atau dua-duanya gitu ya, Dok ya. So dulu selalu ada miskonsepsi bahawa wanita lah yang itu masalah Selalu wanita. bersalah ya. Padahal Iya, kan wanita betul. harusnya selalu benar Iya. kan, Dok. Itulah, so sekarang kita tahu bukannya sebenarnya wanita saja bermasalah, sebenarnya pria pun banyak bermasalah juga. Iya, betul. Iya. So secara ringkas dalam satu kek 100%, so 30% tu masalah pria, 30% masalah wanita, 30% lagi masalah kedua-dua. Maksudnya ada masalah pria, ada masalah wanita. Dan 10% tu dia mungkin tidak dapat diterangkan. So jangan Menyalahkan menuding jari kepada wanita saja. Iya. Makanya kalau cewek selalu benar itu nggak selalu cewek selalu benar. Iya. Bisa banyak faktor ya, Dok. Faktor Ya. juga. Sebenarnya dari segi bayi tabung kita banyak melihat sebenarnya wanita tu seorang yang sangat kuat. Kuat Oh, ya. Sebab tentu saja. mereka bisa melakukan banyak siklus bayi tabung. Walaupun katakan kali Iya. pertama gagal, mereka masih cuba lagi. Coba lagi. Kedua gagal pun masih cuba lagi dengan jarum-jarum semua. Iya. Okay. Luar biasa. Tepuk tangan untuk saya. Enggak. Lucu ya sih. Apaan tuh jatuh? Apa tuh yang jatuh? Dok, terus kalau misalnya kita berbicara tentang bayi tabung ya, Dok dan juga Renata kan, apalagi sekarang sudah di tahun-tahun bulan November ya. Misalnya berapa Oktober, November, Desember, Dok ya, sudah menjelang yang namanya akhir tahun atau 2024. Ya. Biasanya bagi sebagian orang, Dok, itu ada yang percaya Sio atau astrologi ya. Astrologi contoh tahun naga. Nah, sebetulnya ada nggak sih program dari Alpha IVF yang punya
apa ya? Apa dibilangnya? Oh, maksud Program bayi tabung. ya, karena kan kalau bayi tabung itu mungkin bisa Naga. dibilang seperti kita sudah pre-arrangement gitu ya, Dok. Iya. Mungkin bisa dikatakan gitu. Jadi beberapa teman-teman kita nih sempat tadi titip pertanyaan juga kayak memang ada yang sebagian gitu ya pengen nih punya anak tuh di tahun 2024 karena itu kan Dragon Year ya, Dragon tahun Baby. naga. Dragon Jadi Baby. tadi nanya, coba tanyain apakah kalau misalkan mau seperti itu dengan konsep bayi tabung itu sangat bisa ya, Dok ya, karena itu kan seperti pre-arrangement atau bagaimana? So kita cakap pasal kenapa Tionghoa tu suka sangat show naga Kalau kan. dia So, penting ya, Dok, atau Iya. istimewa. sebab kita Tionghoa anggap kita sebenarnya keturunan naga. Oh gitu. Jadi naga tu satu show yang sangat kuat dan bijak. Filosofinya bagus ya. Betul. So dalam astrologi Cina dia satu show satu haiwan. Satu show satu tahun. So dalam satu siklus tu 12 tahun. Macam zodiak kita macam ada Aquarius ke Yeah. Gemini, Pisces tu lah. Lebih kurang lah kan. Tapi dia tiap-tiap bulan. Tapi ini tiap-tiap tahun. So dalam siklus 12 show dan tiap-tiap tahun tu ada satu haiwan kan. So tahun depan 2024 tu show naga. Jadi sekarang ada banyak nak dapatkan Dragon Baby. Dragon So, Baby. jadi persiapan kena mula dari sekarang lah. So Iya, sekarang. show ni dia bijak, dia berkepimpinan dan dia membawa keberuntungan ataupun kemakmuran dalam keluarga. So sangat Tionghoa tu suka Dragon Baby. Tapi kalau bilang show naga itu, Dok, berarti tahun depan itu apakah lahirnya atau misalnya mulai pregnantnya? Kalau dibilang dari start show naga itu dari bulan apa sih, Dok? Okay, sekarang kita sebab tahun Cina depannya Imlek tu 10 Februari. Februari. So Okay. kalau kamu mengandung sekarang memang kalau kita buat kira mengandung bukan saja mengandung 10 bulan. Kamu kena bersalin dalam 10 Yeah. bulan. Jadi preparation dari sekarang dan waktu sekarang bersalin akan di Dragon, tahun Dragon. So tahun Dragon tu dari February 10 of February sampai tahun January 2025. 2025 So betul. satu tahun tu Shio Naga. Okay. So persiapan dari sekarang dan kita kena campur lagi 10 bulan lagi untuk mengandung, betul. Yeah. Jadi last paling akhir boleh nak mengandung Shio Dragon tu dari bulan 5. So kalau dengan program bayi tabung kita boleh merancang dengan ya. tepat waktu kita nak transfer embryo tu ke rahim wanita. Berarti dokter memang sudah tahu juga kapan waktu yang bagus dan Betul. untuk melakukan bayi tabung. Nah, makanya langsung Kita kena ambil kira waktu yang tepat lah sebab kena ada koordinasi sebab bayi tabung pun bukan garanti kan. So kita ada koordinasi dengan pusat IVF, doktor dengan patient sekali. Jadi pertanyaan teman-teman kita terjawab ya, atau pertanyaan saya itu sebenarnya. Nggak bercanda. Tapi terlepas dari soal Ibu lucu banget hari ini. Lagi happy ya. Iya, happy. Padahal belum gajian ya. Oh iya. So boleh buat appointment sekarang. Dok, suaminya belum ada, Dok, itu. Harus dicari dulu. Tapi terlepas soal CEO, sebetulnya mau Shio Naga atau tidak sebenarnya semua bagus ya. Cuman untuk beberapa kepercayaan memang kayak teman kita tuh ya tadi ya nanya-nanya soal Shio Tapi Naga. memang Shio Naga tu mitos lah. Tapi yang penting juga kita sebagai manusia kita kena rajin, kena berusaha. Itu dia. Dan semua anak yang dilahirkan tu berharga, bukan saja sebab kamu nak dragon baby kan. Semua hal itu dia berpotensi, dia istimewa. Especially kalau mereka yang ada masalah infertilitas, bayi semua tu akan disayangi. Iya, betul. Yang penting ada jodohnya dulu ya, Dok. Iya sih, Dok. Ada pasangannya dulu, Dok, yang pertama. Kira lah show naga, show kuda ke apa. Semuanya bagus ya. Oke, Dok. Terus kok bareng sih kita? bareng. Anda deh, Ya, silakan. enggak, tadi saya ingat kan Dokter Tan bilang kalau di Alpha itu
di klinik Alpha IVF sendiri pendukung dari keberhasilan bayi tabung itu ada teknologi, embriologis, dokter kesuburannya juga Betul. dan lain sebagainya, pasiennya juga. Saya mau highlight yang tentang teknologinya. Teknologi. Boleh nggak dokter tuh jelasin ke kita dan teman-teman sahabat sehat yang juga akan menyaksikan teknologi apa sih yang mungkin terbaru ya di Alpha yang saat ini sudah dijalankan? Oke. Sekarang kita ada satu teknologi yang sangat menarik, kita panggil artificial intelligence atau AI. Wow. ChatGPT tuh ya. AI. Ya. AI. So sekarang macam zaman AI ni, so ya betul macam ChatGPT. Sekarang pun ada, sekarang kita ada kereta yang boleh pandu sendiri, Ya. semua itu menggunakan AI, AI. ataupun kecerdasan buatan. Ya, Ya, betul. okay. So pada tahun 2018 kita Alpha IVF telah berkolaborasi dengan berbagai pusat IVF di merata dunia, di Eropah, di Amerika, di Australia, untuk mengembangkan teknologi IVF dalam bidang kesuburan. Okay. Alpha IVF sudah mendukung mengintegrasikan AI ni dalam untuk mendukungkan program IVF, di mana dia AI ni dapat membantu ahli embryologis untuk menilai dan memilih embryong yang paling bagus, paling berpotensi untuk ditransfer. Okay. So dia akan menolong embryologis memilih embryong yang mana paling layak berdasarkan analisis, ataupun kita panggil satu term deep learning. Okay. Berdasarkan banyak data, banyak gambar-gambar embryo, dia dapat memberi satu skor yang objektif. Okay. Sebab kita perlu tahu, dalam program bayi tabung ada banyak penilaian visual. Okay. Embryologist tu yang akan tengok berdasarkan pengembangan embryo. So banyak visual. Walaupun embryologist yang sangat berpengalaman, katakan 1 dengan 2, apakah penilaian mereka pun masih mungkin berbeza. So ada banyak subjectivity. Kalau gunakan AI, dia akan mengurangkan subjectivity ini. Walaupun sekarang masih permulaan teknologi AI ni, tapi dia dengan bantuan manusia, kebijaksanaan manusia, dengan bantuan AI ni, kita dapat menggabungkan ni untuk memilih embryo yang paling bagus untuk memendekkan waktu mengandung kepada pasien. Memendekkan waktu mengandung? Maksudnya memendekkan waktu untuk mencapai mengandung. Time to conceive. Shorten the time to conceive. Karena sudah dipilihkan embryo yang paling baik dengan gabungan teknologi dan dokter. Pengetahuan dokternya ya. Oke. Hebat ya. Hebat loh bisa menggunakan AI ini dari 2018 ya dok ya. Sekarang kita fokus kepada untuk penilaian embryo. Tapi untuk masa depan kita akan kepada sperma ataupun kepada euploidy embryo. Maksudnya sama ada embryo itu normal ke tidak. Sebab sekarang masih awal. So bisa in the future dia akan masih dapat berkembang. Ya, dok, ya. Sebab sekarang kita nak tahu sama ada embryo itu normal ke tidak, kita kena ambil sel dari embryo. Itu kira lebih invasif. So kalau guna AI tu dia kurang invasif. So kita sekarang nak hala tuju kepada AI supaya kepada prosedur yang kurang invasif, supaya tidak kurangkan risiko untuk mencederakan embryo. Yeah. Dok, tapi kalau ngomong teknologi AI tadi itu maksudnya adalah memang ada satu mesin ya yang memang bisa mendeteksi itu semua, atau apa software atau seperti apa? Saya kurang ini. Dia ada satu semacam kira software, tapi dia kena bergabung dengan manusia juga. Okay. Alright. So sebab pusat IVF, Alpha IVF adalah paling besar di rantau ini. Okay. So kita ada banyak maklumat tentang embryo dan macam mana dia berkembang. Okay. So dengan mencantumkan data-data dari luar negara, kita dapat mengembangkan data ini supaya boleh lebih update lagi. Yeah. Dan Alpha IVF meliputi rantau ini. So
Asian people is represented. Hmm. Yeah, not only European, American. Yeah, Jadi global itu update-nya ya dok ya. betul. Untuk si teknologi AI-nya Teknologi ini. AI, Ya. betul. Lalu ada yang lain nggak dok? Mungkin teknologi lain yang mungkin bisa di-share ke Okay. sahabat sehat? So, teknologi semua ni kena yang penting ialah untuk membantu patient untuk mencapai pregnancy. Okay? So, kita kena lihat kenapa teknologi ni sangat penting. Katakan teknologi A ni boleh meningkatkan 1%. Teknologi B ni boleh meningkatkan 2%. Teknologi C ni mungkin meningkatkan lagi 5%. So, jumlah persen yang kecil-kecil tu tambah akan meningkatkan overall success rate. Right? Okay? So, kita ada 5 teknologi. Okay? Satu ialah kan kita dari simulasi ovulasi sampai pengambilan telur. So selepas tu semua berlaku dalam lab. So lab kena ada yang teknologi yang terbaru dan yang canggih. Okay. So macam mana kita nak meningkatkan pembualan embrio? Maksudnya kita ambil sel telur, kita nak masukkan sperma ke dalam sel telur. So kita ada satu teknologi kita panggil piezo-ICSI. So ialah teknologi yang menolong menginjekkan sperma ke dalam telur, dan dengan ini dia akan mengurangkan kecederaan kepada telur, reduce the degenerative rate dan meningkatkan peratus fertilization rate lah. Okay. So dengan ada lebih banyak embrio, maksudnya ada lebih banyak peluang untuk transfer, maksudnya lebih banyak peluang untuk mengandung. Okay, so cara kedua, kita ada sperma analysis yang bagus. Okay, kita dapat memilih sperma yang bagus dan sihat dan juga mengurangkan damage kepada sperm. Kita menggunakan satu teknologi panggil microfluidic. Okay. Ketiga ialah pemeliharaan embrio tanpa gangguan. Okay. So selepas telur diinjek dengan sperma, kita masuk dalam satu incubator kita panggil Embryoscope Plus. Okay. Dari day 0 sampai day 5, day 6 kita tidak perlu mengganggu. Dia kalau berbanding dulu kan, day 1 kita kena keluarkan embrio tu, tengok sama ada dia pembuahan normal tak. Hari ketiga kena keluarkan lagi, tengok berkembang betul. Lepas tu masuk. Tapi kita kena tahu embrio ni sensitif kepada suhu. So selalu kita keluar masuk dia akan mengganggu dia punya equilibrium. Okay. So sekarang ada satu machine, dia boleh dari day 0 sampai day 5, day 6, day 7 kita tak perlu ganggu. Dan kita boleh melihat perkembangan dia dari image, macam itu time lapse. Okay. Dan kita sekarang social media pun selalu time lapse. Betul. So kita ada satu machine ni, dia boleh tengok perkembangan sel. So embrio tu berkembang dari satu sel jadi 2 sel, jadi 4 sel, jadi 8 sel. Kita boleh tengok semua perkembangan secara terperinci. Okay. So ini tanpa gangguan. Dan kita ada cara yang untuk memilih embrio yang paling sihat. So satu tadi kita sudah terangkan, yang terbaru ialah AI. Kedua ialah embryoscope tu pun machine tu ada scoring dia. Ketiga, gold standard sekarang masih pre-implantation genetic testing. So kita boleh check chromosome blastosis tu sama ada dia normal ke tidak. Okay. Manusia kita ni ada 46 kromosom. Jadi sel telur ada 23, sel sperma 23, dia kena bercantum jadi 46 kromosom. So dengan penilaian tu kita ada grade-grade dia. Yang sehat, kromosom normal, dan AI score yang paling tinggi. So dia akan meningkatkan berhasilan transfer. Okay. So yang sihat tu selepas kita transfer, dia mengandung akan mengurangkan risiko untuk keguguran juga. Okay. Selain tu ada satu teknologi kita panggil cryopreservation. Cryopreservation maksudnya embrio yang terlebih tu kita boleh bekukan dulu. Katakan doktor sudah masukkan satu embrio, dia sekarang mengandung kan. So yang terlebih tu kita simpan. So katakan next year dia sudah dapat shonaga. Okay. 2 tahun lagi dia mau dapatkan kuda. So kita boleh
keluarkan macam dari kulkas dan tanam lagi. Oh, So dia oke. tidak perlu lagi menjalani stimulasi Dari awal dari ya. awal lagi. Okay, so ini canggih. Dan ini cryopreservation bukan saja untuk mereka yang buat bayi tabung. Ada tak untuk mereka yang katakan ada kanker payudara kan, ataupun mereka perlu kemoterapi atau radioterapi. So kita boleh buat stimulation sebelum dia menjalani kemo atau radio. So kita boleh simpan supaya selepas, sebab kita kadang tahu kemo dengan radioterapi kadang-kadang Merusak sel, akan ya? membunuh sel yang bagus, membunuhkan sel reproduction. So selepas kemo radio kadang-kadang mereka tidak bisa hamil. Yeah. So sekarang kita sudah simpan telur mereka dulu. Okay, so mereka pada waktu depan dia boleh nak mengandung, bisa. Oh, ini kayak yang waktu itu juga ya, Lau. Ada kan salah satu selebritis yang begitu kan, dia nyimpen dulu sel telurnya supaya bisa dipakai di kemudian hari kalau udah siap gitu ya, Dok ya. Dan sekarang juga adalah macam syarikat multinational, mereka juga offer sebagai satu benefit untuk staff-staff kalau mereka nak mengejar career. bisa gitu ya. Aduh, Belum temu teman lagi. Iya, So boleh bekukan telur dulu. keren sekali begitu ya, ada benefit gitu ya. Tapi memang kalau di zaman ini ya begitu ya, Dok, kondisinya. Betul. Kadang karena mengejar entah apa yang dikejar gitu ya, karir. Jadi emang itu salah satu teknologi yang bisa dimanfaatkan ya Betul. untuk menyimpan. Ini macam adalah option lah. Tapi yang Option. paling bagus masih jadi jodoh awal, beranak awal kan. Ya, betul. Cari jodoh awal. Susah itu, Dok. Lagi mencari, Dok. Lagi Semoga mencari, cepat. Dok. Mohon didoakan ya, Dok, kami berdua. Oke, berarti sebetulnya teknologi di Alpha IVF ini sangat banyak sekali ya, mulai Iya. dari AI, AI. terus tadi teknologi yang bisa simpan telur juga yang tidak perlu dikeluar masukkan lagi gitu kan. Cryopreservation. Ya. Itu teknologi-teknologi ini memang ditawarkan oleh Alpha IVF, makanya mungkin menjadi salah satu rumah sakit ataupun klinik spesialis Yang mendapatkan favorit perawatan. Iya, bayi tabung itu orang Indonesia banyak yang pergi ke Kesana. Dok, tapi kan kadang kalau misalnya kita bicara tentang IVF, kesuburan gitu, saya sebagai laki-laki juga kan biasanya penasaran ya, Dok ya. Ada nggak sih, Dok, kayak tantangan untuk laki-laki ini untuk mendapatkan fertilitas tersebut? Okay. Jadi kadang-kadang mereka yang datang ke Alpha IVF, mereka sudah cek semen analysis kan. So dia membawakan report dia, dan kadang-kadang dari segi konsentrasi ataupun motilitas ataupun morfologi sebenarnya okay. Masih dalam lingkungan yang normal, okay. Ataupun mungkin jelek dikit saja, tak ada efek yang besar. Tapi dia kadang-kadang pasien akan tanya, ada satu bahagian di mana dia test DNA fragmentasi, DNA fragmentation. So banyak pasien akan tanya sama ada ubat tak? Okay. Sebenarnya jawapan terus ialah dia sebenarnya tak ada ubat. Okay. Cuma kita akan advise guna suplemen, banyakkan antioksidan. Kedua ialah hidup sehat, berolahraga, okay. Ataupun jikalau doktor cek dia ada varicocele. Varicocele tu maksudnya dia punya saluran darah dia bengkak di sekitar testis tu. Ada ya, Dok? Ya. So kita akan rujuk kepada pakar urologi sama ada dia perlu operasi ke tidak. Biasanya varicocele yang simple tidak perlu operasi. Kalau yang sederhana sampai serius baru perlu pembedahan. Okay. Dan tak ada satu ubat khas. Macam katakan kita ada darah tinggi, ada ubat darah tinggi. Kalau untuk DNA fragmentation tu tak ada ubat untuk mengubati DNA fragmentation. Dia hanya melalui suplemen dan lifestyle changes dan healthy diet. Okay. Dan satu juga banyak patient menanya tentang IMSI. Okay. IMSI tu satu cabang dari ICSI. ICSI tu maksudnya intracytoplasmic sperm injection. Maksudnya kita
untuk laki yang ada masalah sperm, kita pilih sperm yang morfologi yang paling bagus, mortalitas yang paling cepat untuk diinjek kepada telur. Okay. So IMSI lagi dia akan menggunakan satu mikroskop yang lagi khas untuk membesarkan sperm supaya kita boleh tengok morfologi sperm yang lebih jelas. Okay. Tapi di alpha kita tidak menggunakan teknologi IMSI sebab kita gunakan teknologi piezo-ICSI yang boleh mencapai pembuahan telur yang sangat tinggi. Jadi kita tidak perlu ekstra tambahan satu teknologi yang mungkin ataupun mungkin tidak membantukan meningkatkan lagi pembuahan embrio. Okay. Katakan kita ada satu kamera. Okay. Kan sekarang kita cakap megapiksel, betul? So macam iPhone sekarang sudah 48-50 megapiksel. So dia sudah sangat tinggi. Kita tidak perlu satu phone yang perlukan 100 megapiksel. Sebab katakan kita nak upload dekat social media, Instagram, kita hanya megapiksel pun tak perlu tinggi sangat. Dia sudah nampak jelas, cantik sekali. So dia ini macam analogi lah, bukannya dia yang teknologi semua macam tu. So apa yang kita ada sudah cukup untuk meningkatkan pembuahan embrio. Jadi kita tidak perlu macam teknologi yang sampingan. Bukannya cakap IMSI tu tidak bagus, tapi dalam konteks di alpha IVF kita sudah ada satu teknologi yang sangat bagus. So kita tidak perlu menambahkan satu teknologi dan ataupun ini akan menambahkan kos kepada patient. Kan? Begitu ya. Begitu. Jadi ternyata memang teknologi yang sudah ada tidak perlu ditambah lagi, apalagi yang tadi dokter bilang juga kan. Ya, kita pun akan teknologi sebenarnya ada banyak di pasaran kan. So kita kena menilai setiap teknologi yang sesuai dengan keperluan pesakit. Bukannya kita nak ambilkan semua teknologi jadi ataupun meningkatkan kos lagi kepada patient. Sedangkan kita boleh menggunakan teknologi yang sudah amat bagus dan boleh ada yang keberhasilan yang sangat tinggi. Jadi kalau misal teknologi itu ibaratnya kalau beli mobil ini udah bagus, ngapain tambah lagi kalau ini udah bagus seperti itu ya dok, ibaratnya analoginya. Sekarang kita guna phone untuk social media, kita ada satu yang katakan Pro sudah juga tak perlu lah Pro Max ke apa tu kan. Ada gak sih dok sebetulnya cerita-cerita ya kalau misalnya kita udah ngomong teknologi. Nah sebetulnya ada gak cerita sukses ataupun cerita-cerita yang memang menurut dokter ini kayaknya wah ini bagus sekali nih untuk diceritakan ketika masyarakat ataupun orang-orang mendapatkan bayi tabung seperti itu. Okay. Atau semuanya bagus? Sebenarnya ada yang cerita yang sangat mengharukan ya. 2019 ada yang pasangan ni dia muda saja. Dia baru 32 tahun waktu itu. Dia sebenarnya sendiri sudah beranak 2 kali. Okay. Tetapi dua-dua anak dia meninggal pada usia 2 tahun dengan usia 3 tahun. Meninggal sebab didapati dia ada kondisi neurologikal yang parah. Okay. So selepas tu melalui ujian dia didapati mengandungi satu jin yang khusus. Dia kurang satu jin yang khusus. Dua-dua pun ada jin ini. Okay. So dia pasangan ni dia kahwin, jadi dia menyebabkan dia dapat anak dia dapat yang parah. Gen dari kedua orang tuanya. Ya, betul. Okay. Gen tu dia kita panggil autosomal recessive lah. Okay. So dua-dua tu ada dan nasib tidak baik anak dia semua ada dapat jin ni. Jadi mempunyai masalah neurologi yang serius. Okay. Dan dia dua-dua tu meninggal. Jadi dia datang ke Alpha. Kita buat program bayi tabung dengan genetic testing. Satu genetic testing macam doktor tadi sudah terangkan ialah check kromosom dia. Pastikan 46 kromosom normal dan embrio yang dihasilkan kita check sama ada dia membawa jin yang tidak bagus tu. So melalui 3 proses ni doktor tanamkan embrio yang sihat ke dalam dan dia dapat anak sekarang yang sihat.
Sekarang anak dia sudah 4 tahun dah. Wah, Oke. keren. Maksudnya tadi Setelah kalau kita bilang 2 kali tentang kehilangan. dari apa teknologi juga dicampur dengan mungkin kekuatan Tuhan juga ya, tadi ingin punya anak Betul. ternyata bisa juga ya Dok ya. Betul. So bayi tabung bukan saja untuk mereka yang ada masalah infertilitas, Iya. dan juga dia boleh menolong mereka yang mungkin ada pembawa jin-jin tertentu. Iya. Ya, oke. Secara Genetik, genetiknya ya. gennya itu membawa kurang baik atau ada penyakit Iya, gitu ya. betul. Jadi teknologi IVF juga salah satu opsi ya, Dok ya. Untuk Jadi membantu. bisa memilihkan supaya embrionya jangan sampai membawa Ya, kondisi kesehatan begitu. betul. Dan di rantau ini kita pun ada satu banyak, kita ada pembawa thalassemia, jin thalassemia. Oh, itu Oke. banyak. So dalam populasi kita sini mungkin 5 hingga 10% ada pembawa thalassemia. Dia biasanya tak ada simptom apa-apa. Cuma melalui cek darah baru kita tahu sama ada kita mungkin pembawa thalassemia tak. So dengan Alpha IVF kita pun ada teknologi ini. Kita sebab ada dia thalassemia tu ada alpha thalassemia, ada beta thalassemia. So kalau alpha thalassemia, kalau dia yang jenis yang serius, dia bayi tu akan meninggal dalam kandungan. Kalau untuk beta thalassemia, dia boleh bersalinkan, dan tapi masalahnya dia kurang darah. Jadi untuk masa yang panjang, dia tiap-tiap bulan dia mungkin kena masuk darah, ditransfusi dengan darah. Okey. Dengan banyak transfusi darah ini, dia akan mengganggu pembentukan organ ataupun deposit yang iron. Sebab darah tu ada iron. So deposit iron tu akan mengganggu organ-organ dia. Dan akhirnya dia memerlukan bone marrow transplant ataupun stem cell transplant. Okay. So Alpha ada buat satu case yang khas ni. Patient ni dari Maldives. Okay. So dia sudah bersalinkan anak yang ada pembawa thalassemia yang serius. Okay. So ibu bapa dia memang thalassemia, beta thalassemia carrier. So anak yang besar tu dia sudah ada carrier. Ya, udah jadi So carrier. dia kena masuk darah semua. So dia datang ke Alpha, kita tolong dia membuat program bayi tabung. Tadi doktor sudah cakap cek kromosom, pastikan normal. Dan kita buat yang cek supaya anak tu tidak membawa genetik thalassemia tu. Dan yang ketiga, akhir sekali kita boleh cek sama ada kita panggil HLA. Maksudnya bayi yang dilahirkan tu boleh menggunakan stem cell dia. Kan sekarang kita orang selepas bersalin kita kumpulkan stem cell melalui tali pusat dia. So kita pastikan HLA tu yang embryo tu match untuk abang dia. Supaya baby yang dilahirkan dia kita boleh kumpulkan stem cell untuk supaya lain kali abang dia yang memerlukan stem cell transplant tu boleh gitu pindah ya. kepada dia. Wow. Ya. Secanggih itu ternyata teknologi infertilitas itu Bisa membantu. banyak loh. Kemana-mana juga bisa jadi opsi. Betul. Perawatan Berarti gitu. mungkin nih sahabat sehat ya yang ada di rumah yang nonton podcast ini ya Dok ya, sebetulnya IVF ataupun bayi tabung ataupun infertilitas ini bukan hanya yang emang mereka tidak punya buah hati juga ya Dok, tapi juga mungkin ada masalah seperti tadi yang dibilang ada gen-gen yang kurang bagus atau seperti apa, dibantu dengan teknologi bisa mendapatkan sang buah hati juga dengan normal dan juga yang baik ya Dok ya. Luar biasa sekali. Terkejut saya. Iya. Knowledge juga buat knowledge kita ya, juga buat gitu. share ke Karena kadang kalau kita tahu ya Dok ya, sebetulnya bayi tabung ya udah hanya orang-orang yang tidak punya anak saja yang untuk mendapatkan infertilitas. Gitu ya. Ternyata teknologinya lebih luas dari sekali. itu. Sebab kita kalau katakan kita ada organ failure, katakan kidney failure, kita perlu organ transplant ataupun liver transplant. So biasanya organ ni dapat dari orang lain. So selepas tu dia mesti tak match, dia mungkin reject. So dia kena makan banyak ubat chemo untuk suppress. So dia ada banyak side effect. Kalau dengan ini kita embryo stem cell tu dia sudah matching, so dia ditransfer kepada abang dia, so dia tak ada rejection tu. Karena masih satu keturunan dia sel semua sudah di-matchkan. Ya. So dia tak akan reject. Iya, gitu ya. Luar biasa ya. Keren.
Oke. Kamu diem aja, kamu mau tanya ya? Sebetulnya saya mau tanya juga sih dok ya, dan Renata juga. Kalau kita bicara tentang bayi tabung ataupun infertilitas dok, saya kan orang Indonesia ya dok ya. Contoh lah misalnya saya sudah punya istri tapi tidak bisa mendapatkan keturunan yang baik lagi gitu dok. Saya ingin mendapatkan program bayi tabung ke Alpha IVF. Itu berapa lama sih dok untuk mendapatkan perawatan? Apakah saya butuh 1 bulan stay di sana, 2 bulan, ataupun saya harus bolak-balik dok? So kita kena tahu satu apakah itu infertilitas, definisi dia. So kalau mengikut pertubuhan kesihatan sedunia, definisi dia 1 tahun kalau sudah cuba nak mengandung dan usia dia kurang daripada 35 tahun, cuba 1 tahun masih tidak bisa mengandung dan dikira infertilitas. So waktu tu kena ambil langkah untuk check lah, okay. So itu assessment sangat simple kan. So harap-harap dua pria dan wanita datang sekali, kita boleh cek sperma pria, tengok ada masalah dari segi konsentrasi, motilitas, morfologi, ataupun ada sperma ke tidak. Kadang-kadang mungkin ada pria yang ada semen tapi dalam tu tak ada sperma langsung. Okay. Kedua, untuk wanita kita akan ambil sejarah height dia tetap ke, ataupun waktu height tu ada sakit ke, dan kita akan buat ultrasound atau USG. So dari USG kita boleh tengok rahim tu normal tak, ataupun ada masalah struktur dari ada ketumbuhan macam myom atau polyps. Kita boleh cek sama ada indung telur dia berapa telur yang ada, sama ada kista ke tidak. So ini satu kesihatan pemeriksaan kesihatan. So kita boleh tahu di mana masalah dia, ataupun mungkin tak ada masalah, ataupun masalah yang boleh diatasi secara ringkas, mungkin melalui prosedur macam hysteroskopi, laparoskopi. Ada banyak sebenarnya tidak perlu sampai ke proses bayi tabung. So boleh settle mungkin dengan timing of ovulasi, ataupun yang lebih ringkas macam inseminasi pun boleh mengandung. Okay. So kalau untuk bayi tabung secara ringkas ada 2 bahagian. Satu ialah stimulasi telur sampai pengambilan telur. Proses tu lebih kurang 2 minggu saja. Okay. Dari hari pertama kedua mens, mula injection hormon sampai keluar telur lebih kurang 2 minggu. Selepas tu proses dilakukan di laboratorium. So katakan kita sudah ada pembuahan, sudah culture itu embrio sampai blastosis hari ke-5 ke-6, kita boleh cek, ambil sel untuk cek genetik. Kalau sudah ada yang embrio yang normal, kita program badan ibu untuk ditanam. So semua ni kalau straightforward mungkin dalam masa 3 bulan. 3 bulan. Ya. Tapi datang ke Malaysia Alpha, awal yang peringkat pertama first phase ialah 2 minggu. Betul. Kedua, untuk tanam pun lebih kurang 2 minggu. Ada bahagian-bahagian tertentu boleh dilakukan di Indonesia juga. Bukan 3 bulan di Malaysia. Jadi bisa bolak-balik juga berarti ya. Betul. Dan sekarang tu terbang Malaysia 2 jam saja. Jakarta tinggal cus, Surabaya juga tinggal cus. Sama kayak ke tempatmu, ke Bekasi 2 jam. Naik mobil pula ya. Iya. Dok, tapi kalau kita ngomong kesuburan ya dok ya, sebetulnya kalau kita bilang medical check up itu untuk penyakit yang lainnya medical check up pasti harus ya dok, diri jantung dan lain-lain. Tapi sebetulnya kalau yang contoh lah, saya misalnya sehat seperti ini, mungkin Renata juga seperti ini, sehat juga. Kita sebetulnya masih muda ini yang belum menikah, apakah wajib juga untuk cek kesuburan, atau memang sesudah menikah cek kesuburan? Ya, kalau sangat simple sebab kita mau cek sebab kita tahu kita di mana sekarang. Kan ada wanita juga walaupun muda, mungkin telur dia sudah kurang, so dia sudah tahu mungkin dia kena mendirikan rumah tangga dulu. Kan ada ataupun dia pernah operasi keluarkan kista, so dia punya telur sudah kurang. Dia mungkin boleh melakukan macam tadi Tonga cakap, egg freezing, bekukan telur dia dulu. Sebab
dengan usia yang meningkat telur akan semakin kurang dan kualitas pun menurun. So at least you know where you stand. So you tahu kamu di mana, keadaan di mana. Biasanya lelaki dia rasa dia ada ejakulasi, maksudnya dia subur. Iya Tapi iya. mana tahu dalam tu mungkin tak ada sperma. Iya. Nah, so kita boleh check. At least you know kan. Iya, betul juga ya. Betul. Tahu diri sendiri aja Iya. ya, Iya. Dok. Mau Ada gimana. wanita pun kadang-kadang dia rasa dia okey, tiap-tiap bulan mens dia datang tepat, tak ada sakit. Tapi waktu pemeriksaan USG, tiba-tiba nampak ada satu kista yang besar ataupun miom yang besar juga. Tapi kalau ngomong kista miom tuh sama gak sih? Kista dan miom tuh sama gak sih, Dok? Okey, miom tu di rahim. Kita lebih deep ya pertanyaan. Nah, kita panggil fibroid. Dia di rahim. Kalau kista tu ketumbuhan di indung telur. Dia di luar. Wanita ada satu rahim dan 2 indung telur. Iya. Oke, itu dia tadi ya Lau udah ngobrol banyak banget sama dokter. Betul. Dan sudah cukup banyak informasi juga. Betul. Dan Betul. ternyata tadi dokter juga sangat banyak sekali sharing tentang apa namanya IVF, bayi tabung, dan ternyata bayi tabung itu tidak hanya untuk mendapatkan sang buah hati ya Iya. Dok, tapi juga ada teknologi yang mungkin ingin mendapatkan keturunan, ada apa namanya yang kurang baik bisa iya. dipilihkan. Embrionya yang lebih baik, Betul. bisa membantu kalau misalnya ada sakit bawaan ya tadi thalassemia itu. Betul. Juga untuk yang masih mau berkarir atau apa bisa simpan sel Freezing, telur ya, iya. egg-nya. Dan apa namanya ya itu tadi banyak sekali teknologi-teknologi yang Alpha IVF miliki ya Tawarkan Dok ya. ya. Dan bisa mungkin sahabat sehat memilih Alpha IVF juga untuk apa namanya memilih mendapatkan second opinion bayi tabung tadi. Iya. Seperti itu. Mungkin sebelum berakhir kita juga mau minta nih saran atau advice dari dokter Tan sendiri. Okey. Kalau tadi kita ada cerita tentang baby show naga. Iya. So jika nak kena cepat, okay. So kita kena buat persiapan dari sekarang. Dan secara general, secara umum, kalau nak buat perawatan ataupun nak ada masalah infertilitas, lagi awal lagi bagus. Pada waktu yang lagi muda, lagi keberhasilan lagi tinggi. Okay, ya. Yeah. Oke, itu dia tadi ya. Jadi untuk yang sudah punya pasangan, sudah menikah dan kalau misalnya sudah cukup lama, belum juga ada keturunan, sebaiknya cepat-cepat ambil langkah ya Dok ya. Lagi-lagi kalau 35 tahun, selepas 35 tahun, kualitas, kuantitas telur akan sudah menurun. Selepas 40 lagi mendadak. Iya. So Turun lagi ya Dok. So kena menangkap atau mengejar waktu dia. Betul. Jadi benar-benar mengambil step atau langkah yang tepat ya, jangan membuang masa atau jangan membuang masa, jangan malu-malu. Betul. Dan tentunya Renata kalau misalnya kita mau ke Alpha IVF itu ada di mana tempatnya? Tentunya Alpha IVF itu berada tepatnya di Kota Damansara, di daerah Selangor atau dekat Kuala Lumpur itu ya, Selangor itu ya. Sekitar 20 menitan gitu ya. 20 menit. Berarti masih di daerah-daerah memang city juga ya Dok ya, kota memang ya. dekat city berdekatan Kuala Lumpur. Kita panggil daerah tu Klang Valley. So Valley. Kuala Lumpur, Petaling Jaya semua tu dalam satu kita kota. Kota ya, Iya. dekat juga. Jadi ke sana mungkin bisa naik Grab juga, mungkin ada MRT juga ke Damansara MRT, ya. Grab, ada banyak tempat pelancongan, ada banyak tempat yang bagus untuk jalan-jalan, makan, wisata, shopping. makan, shopping. Iyalah. Karena kalau untuk dari Jakarta sendiri atau Surabaya, kota-kota lain sekarang kan mudah aja ya Dok ya. Betul. Naik pesawatnya itu kan turunnya tetap di Kuala Betul. Lumpur International Airport. Iya. Ambil Grab sekitar 20 menitan sampai di Selangor, Kota Damansara ya. Dari airport sampai ke Alpha IVF. Alpha IVF lebih kurang 45 menit. 45 menit ya, karena dari Udah bandara lama. ya. Cepat juga. Cepat juga. Oke. Oke, Dan jadi satu juga di apa tuh, Malaysia Dok? ada cultural dan bahasa kita Kurang lebih sama. iya, sama. Tentunya. Nah, makanya mungkin tadi kita ngobrol juga udah enak sekali ya dokter juga kayaknya paham bahasa kita juga paham apa yang disampaikan dengan dokter. Karena itu tadi disebutkan lebih dekat, lebih terjangkau Iya, ya. karena Malaysia itu seperti saudara juga Iya, buat kita. betul. Untuk sahabat sehat yang mau tanya-tanya Iya, lebih betul. lanjut untuk program, untuk mungkin ingin mendapatkan Dragon Baby, Iya, betul. bayi Sionaga, bisa juga nanti kontak ke Alpha IVF. Infonya sudah ada di
description box Iya, kita. betul. Mungkin juga nanti pengennya sama dokter Tan aja deh. Kayaknya dokternya ini sangat banyak sekali Iya. ya experience-nya. Betul. Dan juga cara komunikasinya juga sangat nyaman sekali. Dari tadi kita ya sama dokter pandai bahasa Indonesia Betul. juga. Bahasa Melayu ya dok ya. Campur-campur Campur sedikit. ya. Campur. Jadi mungkin nanti sahabat sehat yang ingin langsung mendapatkan program bayi tabung tadi yang Sionaga juga, ataupun misalnya program infertilitas lainnya juga, boleh memilih Alpha IVF and Women Specialist langsung ke Kota Damansara di Malaysia, yang dimana nanti informasinya tadi seperti Renata bilang, boleh kontak dokter apa namanya? Dokter Tan dan juga perwakilan dari Alpha Dokter Tan. IVF. Infonya ada di description box. Iya, Atau kalau masih betul. bingung bisa kontak juga ke sosial medianya Malaysia Healthcare Betul. di @malaysiahealthcare.id. Terima kasih Dokter Tan. thank you. Terima kasih Oke. sudah datang ke rumah kita Iya. di sini Malaysia Healthcare dan juga bersama Alpha IVF. Untuk closing kita ada apa namanya? Tagline ya. Tagline. Kalau misalnya Alpha IVF ada tagline juga ya, Dok ya? Alpha itu kita ada tagline Generating Generation. Generating Wow. Generation. Oke, Jadi- coba kita boleh langsung dada-dada ke pemirsa, Dada-dada. sahabat sehat. Oke, Alpha IVF and Women Specialist Generating Generation. Nih, jangan lupa juga ya sahabat sehat, ya Renata ya, tetap saksikan terus Malaysia Healthcare Podcast yang akan tayang di YouTube Malaysia Healthcare. Dan juga jangan lupa untuk follow sosial media kita. Ada di TikTok, ada di Instagram, Facebook, dan juga Betul. YouTube. Namanya @malaysiahealthcare.id. Dan tentunya untuk sosial media kita ini akan menyajikan informasi dan juga promo dari rumah sakit yang sedang berjalan ya Lau ya. Betul. Kayaknya sebelum kita closing ada pantun? Agak ada. Ada say. Apa? Oh, ada. Iya. Oh, iya, Dari iya, iya. Irian banyak cendrawasih. Cakep. Roti mengembang diberi ragi. Iya, cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga nanti berjumpa lagi. Bye. Jangan lupa saksikan terus dan juga subscribe, like, dan share YouTube kita. Bye. Lebih dekat, lebih terjangkau.